Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama saya Irfan Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SDN 2 Sentul Kota Blitar. Di sini saya masih didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sentul Kota Blitar, Ibu Bakti Nugraharini. Di sini kami akan berdialog, mewawancarai berkaitan dengan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Ya, Alhamdulillah, sehat selalu ya, Bu. alhamdulillah. Mohon izin Ibu, kami di sini adalah calon guru penggerak angkatan ke-8, di mana dalam modul ini kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Adapun wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Ya, selama ini bagaimana Ibu Bakti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Alhamdulillah, terima kasih Ya. Pak Irwandi. Ketika kita mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sedang dihadapi, saya menggunakan sudut pandang hukum dan moral. Bila kasus yang dihadapi merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka saya menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan rujukan moral. Namun, jika kasus yang dihadapi merupakan sebuah kasus-kasus yang sama memiliki nilai kebenaran, maka itu adalah sebuah dilema etika. Selanjutnya, ketika saya mengambil sebuah keputusan di mana semuanya memiliki nilai kebenaran, saya akan melakukan identifikasi secara matang dengan berbagai sudut pandang. Ya, terima kasih Bu. Berarti ada perbedaan antara rujukan moral dan dilema etika gitu, Ya, dari ya, segi identifikasi tersebut. Ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu Bakti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk menentukan mana keputusan yang akan kami ambil dan yang akan menguntungkan banyak pihak, terutama mengutamakan kepentingan sekolah yang menguntungkan sekolah, ya. Sedangkan jadi saya beranggapan bahwa keputusan yang diambil sebisa mungkin untuk kepentingan bersama yang tidak merugikan sekolah. Ya, berarti menjaga nama baik sekolah gitu ya, Bu. Semuanya tetap untuk kebaikan sekolah. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu Bakti lakukan selama ini? Nah, untuk langkah-langkah yang kami lakukan selama ini adalah dengan mempelajari terlebih dahulu permasalahan atau penyebab dari permasalahan tersebut. Kemudian menentukan pihak mana yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu saya akan meminta pendapat dari rekan sejawat, dari Bapak Ibu guru, mungkin bisa juga dengan mungkin komite, ya, agar bisa memberikan masukan ketika ada sebuah permasalahan. Lalu setelah itu menetapkan beberapa solusi yang kami ambil dengan melakukan berbagai pertimbangan sebelum benar-benar mengambil keputusan. Ya, berarti langkah-langkahnya diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dipelajari penyebab-penyebabnya, siapa yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, ya. Kemudian kita lakukan pencarian solusi bersama dengan guru-guru yang lain, teman-teman sejawat, mungkin dengan
komite karena semuanya untuk kepentingan sekolah. Ya, Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Bakti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang kami anggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika adalah kegiatan analisa kasus secara mendalam, kemudian mengambil solusi yang berdasarkan peraturan-peraturan tidak tertulis yang berlaku, yang mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat secara umum kepada semua pihak dalam masa yang akan datang. Ya, berarti dianalisis dulu ya Bu ya. Kemudian diambil solusi. Ya. Solusi yang bermanfaat untuk semua masa datang, terutama sekolah. Di sekolah. Ya. Menurut Bu Bakti, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kami temui ketika harus memilih dan menentukan salah satu keputusan di antara semua keputusan yang memiliki nilai kebenaran dan sebisa mungkin untuk tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian, apakah Bu Bakti memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam penyelesaian kasus, biasanya saya terlebih dahulu untuk menganalisa kasus tersebut dengan memperhatikan masukan dari warga sekolah untuk kemudian menetapkan solusi pada kasus tersebut. Jika kasus yang dihadapi adalah sebuah kasus yang mudah untuk dipecahkan, maka tidak memerlukan waktu yang lama untuk segera menentukan solusinya. Kalau itu memang perlu agak berat atau agak rumit, maka kita juga akan menjadwalkan untuk komunikasi pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, baik Ibu. Menurut Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami selalu melibatkan warga sekolah. Ya, mungkin teman sejawat tadi yang saya sampaikan, mungkin komite sekolah atau pihak yang terkait, misalnya pengawas binaan dan sebagainya, seperti itu. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa yang kami peroleh dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah menjadi seorang pemimpin sekolah yang bijaksana dalam melakukan analisa sebuah permasalahan untuk kemudian mengambil alternatif solusi yang bisa diterapkan. Ya, bagus. Jadi kalau ada permasalahan itu harus diidentifikasi dahulu, termasuk dilema etika ataupun permasalahan lain. Kemudian setelah dianalisis baru mencari solusi pemecahan permasalahan tersebut. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai dalam kegiatan wawancara yang terkait dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai paradigma dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya, semoga bermanfaat bagi kami ke depannya dan semoga Ibu diberikan kesehatan selalu, dilancarkan urusannya dan semoga sukses selalu Ibu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ervandi Irawan dari SDN 2 Sentul Kota Blitar, calon guru penggerak angkatan ke-8. Di sini saya didampingi oleh Ibu Ana dari SLB N1 Kota Blitar. Ya. Ya. Selamat pagi Bu Ana. Pagi Pak Ervan. Mohon perkenalan dulu. Nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Ana Alia Dunimah, Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Kota Blitar. Terima kasih Pak Irfan sudah rawuh di siap. SLB Negeri 1 Kota Blitar dalam rangka memenuhi tugas sebagai CGP. Semoga lancar, sukses selalu. Amin, amin, amin. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nggih. Selalu diberikan Sehat. kesehatan. Ya, Karena yang amin. terpenting itu, Bu. Nggih. Ya. Mohon izin Ibu, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8, di mana dalam modul ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Ya. Selama ini bagaimana Ibu Ana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Ya. Jadi gini Pak Irfan, saya mengidentifikasi kasus-kasus itu Ya. dilema etika atau bujukan moral. Saya lihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang hukum dan juga dari segi moral. Oh, iya. Nggih. Apabila kasus yang saya hadapi merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka saya mengidentifikasikannya sebagai bujukan moral. Bujukan moral. Nggih. Namun jika kasus yang dihadapi merupakan kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, maka itu adalah sebuah dilema etika. Ya, berarti ada perbedaan ya Bu ya, Iya, betul. mengidentifikasi antara apa itu namanya bujukan moral dan dilema etika. Iya. Ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Ana, Nggih. terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, nggih. Jadi dengan kasus itu nggih Ya, yang sama-sama benar, itu memang sebuah kasus yang cukup menantang nggih, Pak. Ya. Jadi kita perlu sebuah keputusan yang akan kita ambil, itu yang kita pilih yang menguntungkan orang banyak. Nggih, banyak pihak, terutama yang menguntungkan kepentingan sekolah. Nggih, jadi saya beranggapan keputusan yang diambil sebisa mungkin untuk tidak merugikan sekolah dan nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah Iya, ya Bu ya. betul. Ya. Bagus Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Iya, jadi terlebih dahulu saya mencari penyebabnya dulu. Oke, jadi penyebab permasalahannya itu seperti apa. Oke, kemudian menentukan pihak mana saja yang terlibat. Dalam permasalahan tersebut kadang kan tidak hanya satu individu saja Yang terkait ya. yang terkait, jadi ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, setelah itu saya akan juga minta masukan dari rekan-rekan sejawat, dari teman-teman begitu pada saat rapat sekolah atau mungkin pas saat ngobrol santai gitu nggih. Jadi setelah itu baru kita bisa menetapkan sebuah solusi. Ya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Ana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi ada beberapa hal yang saya anggap atau saya rasakan yang telah saya lakukan selama ini yang efektif itu ketika ada permasalahan dilema etika adalah dengan
kegiatan analisa kasus secara mendalam. Setelah kita menganalisa kasus itu secara mendalam sampai ke akar-akarnya, ya Pak Irfan, kemudian kita mengambil solusi yang berdasarkan peraturan-peraturan, baik itu peraturan yang tidak tertulis, yang berlaku, yang mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat secara umum kepada semua pihak. Tentunya keputusan tersebut jangkanya untuk jangka panjang gitu. Iya, untuk masa ke depan. Betul. Ya. Ya. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi kalau dilema etika itu yang sama-sama benarnya ini, Pak Irfan. Ini yang agak susah. Sebisa mungkin ini saya memberikan keputusan ataupun solusi itu yang tidak merugikan dari semua pihak. Iya. Tentunya keputusan demi menjaga nama baik sekolah. Iya, demi kebaikan lembaga. Intinya seperti itu. Ya. Kemudian apakah Ibu Ana memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau dalam penyelesaian kasus dilema etika, ini jadwal khusus saya tidak ada, Pak. Jadi memang jadwal khusus tidak ada. Jadi biasanya kalau ada kasus dilema etika, saya terlebih dahulu untuk menganalisa kasus tersebut. Dengan tentu saja dengan memperhatikan masukan dari warga sekolah. Tetap memperhatikan hal tersebut untuk kemudian menetapkan solusi pada kasus tersebut. Nah, jika kasus yang dihadapi adalah kasus yang mudah dipecahkan, maka tidak memerlukan waktu yang lama untuk menentukan solusinya. Kalau kasusnya agak berat, ya lain lagi. Harus ada waktu yang agak lama lagi. Mungkin membutuhkan perencanaan yang lebih matang juga. Karena kan pihak yang terlibat juga kalau berat itu pasti kan banyak. Betul. Iya. Kemudian menurut Ibu Ana, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ana dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi dalam ini mengambil keputusan dalam dilema etika itu memang harus punya trik, harus ada trik yang sekiranya dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Itu yang pertama, saya tetap selalu melibatkan warga sekolah, termasuk juga komite sekolah dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan personal dengan pihak yang memiliki permasalahan. Jadi bestinya siapa? Bestinya siapa? Karena itu untuk mempermudah penyelesaian permasalahan tersebut ya. Jadi dari warga sekolah, kalau komite, kalau perlu pengawas bisa masuk dulu. Bisa saja ya, pengawas. Kemudian pihak-pihak yang memiliki kedekatan personal tersebut ya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Ana tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, jadi ada beberapa pelajaran yang saya peroleh dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ataupun bujukan moral tadi. Jadi saya sebagai seorang pemimpin sekolah itu harus bijaksana. Di samping bijaksana juga adil. Jadi juga adil kepada siapa saja. Bijaksana dalam menganalisa sebuah kasus, untuk kemudian mengambil alternatif yang tepat sebagai solusi yang ditetapkan. Ya, berarti dapat saya rangkum itu dari permasalahan antara dilema etika dan bujukan moral, itu Ibu selalu mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya, kemudian dalam mencari solusi tersebut,
Ibu juga melibatkan seluruh warga sekolah dan komite sekolah, kemudian ada pihak pengawas untuk mencari akar permasalahan, kemudian untuk penyelesaiannya juga agar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ibu itu tetap menjaga nama baik sekolah, Iya, betul. kepentingan bersama Iya. untuk kebaikan sekolah dari sekarang dan Masa yang masa akan yang datang. akan datang. Ya, terima kasih Iya, Ibu sama-sama, Ana Pak atas Irfan. waktu yang telah diberikan. Iya. Semoga kegiatan wawancara ini bermanfaat pada saya khususnya, dan semoga Ibu Ana selalu diberikan kesehatan, Amin. diberikan segala urusannya, Amin. dan semoga sukses selalu untuk Ibu Amin. Ana. Nggih. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Irfan Irawan dari SDN 2 Sentul, Kota Blitar, calon guru pembela angkatan 38. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sentul, Ibu Suci Andarani. Mohon izin waktunya Ibu, kami akan membicarakan tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu, mohon izin untuk waktunya mengganggu waktu Ibu. Di sini kami calon guru pembela angkatan 38, di mana dalam modul 3.1 ini kami mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Adapun wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, berbagai prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah. Ya. Selama ini, bagaimana Ibu Suci dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Kusni. Ketika mengidentifikasikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi, saya menggunakan sudut pandang hukum dan juga moral. Apabila kasus yang dihadapi merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka saya menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan rujukan moral. Namun, jika kasus yang dihadapi itu merupakan sebuah kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, maka itu adalah sebuah dilema etika. Selanjutnya, ketika saya mengambil sebuah keputusan di mana semuanya memiliki nilai kebenaran, saya akan melakukan identifikasi terlebih dahulu secara matang dengan berbagai sudut pandang. Selanjutnya, Ya, Bu, baik Bu, berarti ini ada sebuah perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Dan di mana perbedaannya tersebut ketika kita mengidentifikasi permasalahan yang telah ada, dia akan ketahuan apakah itu dilema etika atau rujukan moral gitu ya Bu. ya. Selanjutnya, bagaimana Ibu Suci menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Suci, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini saya dalam menentukan manakah keputusan yang akan diambil ini terlebih dahulu melihat
suatu keputusan yang menguntungkan banyak pihak, terutama menguntungkan kepentingan sekolah. Jadi saya menganggap keputusan yang diambil itu sebisa mungkin untuk tidak merugikan pihak sekolah. Baik, di sini saya garis bawahi bahwa keputusan yang diambil adalah mengutamakan kepentingan bersama, gitu ya. Oh, iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Suci lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Adapun langkah-langkah yang saya ambil di dalam mengambil suatu keputusan atau permasalahan di sini terlalu menentukan pihak mana yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu saya akan meminta pendapat dari rekan sejawat, yaitu kalau di sekolah terutama guru, bapak guru. Kemudian juga di mana bapak ibu nanti akan memberikan masukan ketika ada sebuah permasalahan. Lalu setelah itu menerapkan beberapa solusi untuk diambil dengan melakukan berbagai pertimbangan sebelum benar-benar mengambil suatu keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Suci anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun hal-hal yang selama ini saya anggap efektif di dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika adalah kegiatan analisis kasus secara mendalam, kemudian mengambil solusi yang berdasarkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang berlaku, kemudian mengedepankan kepentingan umum dan bermanfaat secara umum kepada semua pihak dalam masa yang akan datang. Jadi pengambilan keputusannya itu bermanfaat secara umum kepada semua pihak dan ada di masa yang jaraknya Panjang, ya. Ya. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan yang sering saya hadapi dalam menentukan salah satu keputusan diantaranya adalah yang memiliki nilai kebenaran dan sebuah untuk tidak merugikan berbagai pihak begitu ya. Berarti keputusannya itu memiliki nilai kebenaran dan dan tidak merugikan gitu ya. Bagus Bu Suci. Kemudian apakah Ibu Suci memiliki sebuah tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Suci langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu Suci jalankan? Di dalam penyelesaian kasus dilema etika, biasanya saya terlebih dahulu untuk menganalisis kasus tersebut dengan memperhatikan masukan dari teman sejawat, yaitu Bapak Ibu, kemudian juga dari komite sekolah, yang mana kalau itu kasus itu tidak begitu urgent, kita tidak usah membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau misalkan kasus itu kok sepertinya ya itu kita perlu membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait, Menemukan solusi yang terbaik ya. Terutama untuk perbaikan Sekolah itu. Kemudian menurut Ibu Suci, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu
Ibu Suci dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja pasti ada ya Pak Andi. Iya, iya. Ya, di dalam pengambilan keputusan saya tidak berani menentukan sendiri, Iya. jadi harus melibatkan beberapa pihak. Ya, pihak yang terkait terutama sebagai guru, kemudian komite sekolah dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan personal dengan pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Iya, iya. Berarti harus dalam mengambil keputusan selalu melibatkan yang bersangkutan, yang memiliki permasalahan gitu ya, Bu. Betul. Dan diselesaikan dan keputusan yang diambil tersebut keputusan yang baik. Kemudian dan dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Suci petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil pelajaran terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menjadikan seorang pemimpin yang bijaksana di dalam melakukan analisis sebuah permasalahan untuk kemudian mengambil suatu keputusan dan menentukan alternatif solusi yang bisa diterapkan. Baik, Bu, terima kasih atas waktu dari Ibu Suci. Semoga kegiatan wawancara ini bermanfaat bagi saya, khususnya Ibu, terutama dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran sehari-hari. Kemudian saya berharap kedepannya ini juga bermanfaat untuk pengambilan keputusan juga ketika ada teman kita mengalami permasalahan atau bisa memberikan solusi yang terbaik membantu kita seperti itu. Dan semoga dan tak lupa kami juga mendoakan Ibu Suci, semoga Ibu Suci selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan semoga Ibu Suci tambah sukses selalu. Terima kasih Ibu Suci atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.